minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa beraktivitas bagaimana biasanya. Dan alhamdulillah saya pun telah bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan dan iringan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyakkan salawat kepada baginda Nabi kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Hikmah Muftiana SI.Com MA sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar komunikasi semester 1 tahun 2021. Dan yang saya hormati teman-teman para penonton video pembelajaran saya kali ini. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarina dari Prodi Manajemen Dakwah, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam. Video kali ini saya akan belajar berceramah dan memberi motivasi dengan tema motivasi hijrah di kalangan remaja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Baiklah teman-teman, jika berbicara mengenai hijrah, maka yang harus pertama kali kita perhatikan adalah apa itu definisi hijrah. Salah satu definisi hijrah itu adalah berpindah. Berpindah dari mana? Berpindah dari suatu tempat. Bisa juga berpindah dari minal zulumat iman nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya, minal jahiliyah ilal hidayah, dari kebodohan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih mudahnya lagi, bisa kita simpulkan makna definisi hijrah adalah menuju ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan adapun tantangan-tantangan yang saya katakan, adapun tantangan-tantangan yang akan saya sampaikan, lebih mudahnya lagi saya singkatkan menjadi 4F, yaitu food, fun, fashion, dan Facebook atau media sosial. Kita akan membahas satu persatu secara singkat. Setelah itu saya akan memfokuskan pada pembahasan motivasi agar pemuda bisa hijrah dan istiqomah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membahas mengenai tantangan hijrah, yang pertama kali tadi saya sampaikan adalah food, makanan. Dalam proses hijrah, yang pertama kali harus kita perhatikan itu adalah makanan. Apa yang masuk, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Apakah itu sesuatu yang halal ataupun yang haram? Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum itu, apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu sangat mempengaruhi doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika yang kita makan itu adalah sesuatu yang haram, efeknya adalah sangat sulitnya bagi kita untuk menerima kebaikan, untuk menuju kepada kebaikan, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah fun. Fun di sini adalah happy-happy, buang-buang waktu. Padahal setiap waktu bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin sangatlah berharga. Dalam Islam, dalam Al-Quran banyak sekali Allah berfirman, Allah bersumpah, Allah berjanji atas nama waktu. Salah satunya terdapat di dalam surah Wal-Asr, Wad-Duha, dan lainnya. Waktu itu terus berjalan dan tidak akan kembali lagi. Jadi seorang muslim dia tahu betul waktu yang dia lewati adalah waktu lebih dekatnya untuk ia kembali pulang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya teman-teman, ini nasihat untuk diri saya sendiri juga sebenarnya, bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini adalah sebagian dari ibadah. Bukan? Maka jika teman-teman ingin hijrah, yang namanya buang-buang waktu, menghabiskan waktu dengan hal yang tidak berguna itu, jauhkan. Baiklah, selanjutnya adapun tantangan yang ketiga adalah passion. Ini juga termasuk tantangan hijrah. Terutama jika ada di sini yang menonton adalah para akhwat, pasti paham betul. Tantangan dalam berhijrah itu adalah berpakaian, sangat luar biasa. Orang-orang di luar sana berlomba-lomba untuk mempercantik dirinya dengan fashion dan baju-baju yang beragam. Ini adalah tantangan sebetulnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang maksudnya, hulurkanlah jilbabmu ke seluruh tubuh agar kamu mudah dikenal, sehingga kamu tidak mudah diganggu. Jadi tantangan berhijrah juga salah satunya adalah pakaian. Adapun tantangan hijrah yang terakhir yang saya sebutkan tadi adalah Facebook ataupun media sosial. Seperti yang telah kita ketahui, media sosial sangat mempengaruhi. Bisa jadi ia adalah suatu dosa jariah bagi kita, dan bisa jadi juga ia adalah suatu amal jariah bagi kita, tergantung cara kita menggunakannya. Jadi itu keputusan kita semua, pilihan kita mau memposting apa. Sebaiknya
kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita memposting apapun jenis postingan itu, karena apapun jenis postingan itu akan abadi di internet. Makanya teman-teman sekalian, dalam proses hijrah saya nasihatkan, apalagi sosial media, teruntuk para perempuan-perempuan yang kadang-kala suka mengumbar auratnya di sosial media, buka aib orang tua, buka aib keluarga, buka aib teman-teman. Marilah sama-sama kita hindari perilaku-perilaku seperti itu. Kita gunakan sosial media kita sebagai sarana untuk menyebarluaskan kebaikan sehingga menjadi suatu amal jariah bagi kita. Jadi antara void, fun, fashion, Facebook atau media sosial itu tadi, itu adalah berupa tantangan-tantangan hijrah yang saya ungkapkan dari awal. Perlu teman-teman ketahui, pada sesungguhnya sepanjang kehidupan kita ini memang tugas kita adalah untuk berhijrah. Kenapa? Karena diri kita ini harus menjadi diri yang lebih baik lagi dari hari sebelumnya, dan itu adalah hijrah. Untuk setiap proses hijrah tidaklah mudah. Harga surga sangat mahal, tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak terbukti pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu teman-teman, teruslah berjuang. Kehidupan kita ini pada dasarnya memang adalah sebuah perjuangan. Berjuang untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan sekalian, marilah kita sama-sama berhijrah. Paksakan teman-teman untuk berhijrah, paksakan ibadah, paksakan baca Al-Quran, paksakan jadi orang baik, paksakan. Semua itu harus dipaksakan. Mudah-mudahan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya nanti seluruh episode-episode kehidupan silih berganti tawa air mata, sampai nanti kita kembali kepada Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila bika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bukankah kita semua nanti akan mati dalam keadaan dipanggil dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Allah dengan hati yang ridho dan diridhoi Allah. Masuklah engkau ke dalam golongan-golongan hamba-hamba Allah, dan masuklah engkau ke dalam syurganya Allah. Baiklah, sekian motivasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Saya mohon maaf jika di dalam penyampaian saya tadi terdapat kesalahan-kesalahan, karena di sini saya juga masih belajar. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang buruk itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Dengan rendah hati, di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.